طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur yang panjang, diberi kesempatan untuk hidup hingga saat ini. Yang dengan demikian berarti Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpul bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa menghadapnya. Dan juga Allah telah memberikan kita kesempatan untuk selalu bertaubat, menyesali atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga sisa-sisa hidup kita ini yang entah tinggal berapa lama lagi dapat kita bergunakan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan menuju destinasi terakhir kita, yaitu untuk menuju ke alam baka, berjumpa dengan Allah. Semoga segala-galanya dapat kita persiapkan dengan rapi, sehingga ketika Allah memanggil kita untuk menghadapnya, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setiap subuh hari Jumat di masjid-masjid ataupun di surau-surau, pasti imamnya membaca surah Sajdah, yaitu Alif Lam Mim Tanzil, di mana pada rakaat pertama ada sujud tilawah. Mungkin bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian yang tinggal di Indonesia, ini belum membudaya, belum terpraktikkan sujud tilawah ini, terutama dalam salat ini. Kalau dulu waktu saya masih di kampung halaman, masih di Indonesia, ini masih jarang sekali dipraktikkan di masjid-masjid, apalagi di musala-musala yang lain. Dalam surah Sajdah ini, pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara, dan seandainya engkau melihat Muhammad, idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, ketika para pendosa menundukkan kepala mereka, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Rabbana absarna, seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami sekarang sudah nampak dengan mata kami sendiri.
wa sami'na, dan kami telah mendengar, farji'na na'mal salihah, maka kembalikanlah kami ke dunia lagi agar kami dapat melakukan amal-amal salih. Inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang dijanjikan itu benar-benar sudah terjadi. Saudara, ini cerita Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan penyesalan orang-orang yang melakukan dosa-dosa, terutama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh umat manusia, bahkan makhluk-makhluk Allah yang pernah hidup di dunia ini. Mereka akan senantiasa menundukkan kepala. Mereka merasakan penyesalan yang tiada terhingga, sehingga terkeluar dari mulut mereka pengakuan, wahai Tuhan kami, sekarang kami sudah yakin dengan seyakin-yakinnya. Sekarang kami sudah percaya bahwasanya apa yang pernah disampaikan oleh para rasul dulu, yang pernah disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai, sekarang sudah betul-betul kami mengalaminya. Maka kembalikanlah kami ke dunia, ya Allah, agar supaya kami dapat melakukan amal-amal salih. Ini permintaan mereka kepada Allah. Tapi seperti dalam ayat-ayat yang lain, Allah menjelaskan bagaimana para pendosa ini, kalau seandainya dunia masih ada, bumi masih ada, seandainya kita boleh kembali lagi ke sana pada waktu itu, apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu an. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, pasti mereka akan kembali melakukan segala apa yang dilarang ke atas mereka pada waktu dulu. Jadi saudara, sebenarnya Allah telah memilih kita sebagai di antara hamba-hambanya yang beriman, yang mendapat hidayah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai di antara umat manusia, bahkan yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kebagian nikmat yang sangat besar ini, tidak kebagian hidayah yang akan menyebabkan kita mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal beberapa nama besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal beberapa nama yang bermula dengan Abu Jahal umpamanya, seorang pemimpin besar Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab, yang namanya Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua belah tangan Abi Lahab, sesungguhnya ia memang maha celaka. Siapa Abi Lahab ini? Abi Lahab tak lain dan tak bukan adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abangnya ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Lahab atau Abu Lahab adalah julukan, nama sebenarnya adalah Abdul Uzza. Dia juga tidak kebagian hidayah, walaupun keluarga terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Allah, sayasla naran zata lahab, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang apinya menyala-nyala. Itulah nama-nama orang-orang besar yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya ada yang sebagai keluarga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
namun mereka tidak kebagian nikmat yang besar ini, nikmat hidayah. Mereka menjadi penentang Rasulullah, menjadi penentang agama Islam, yang akhirnya mereka mati pun dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, menjadi orang yang beriman, seperti ayat berikut ini dalam surah As-Sajdah. Kalau tadi ayat yang ke-12 dan berikutnya ayat yang ke-13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, dan seandainya kami menghendaki, la'atayna kulla nafsin hudaha, niscaya kami berikan akan setiap jiwa, setiap manusia ini petunjuknya. Kalau Allah menghendaki, pasti setiap manusia ini diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah sehingga menjadi orang-orang yang beriman semuanya. Tapi walakin, akan tetapi tidak, kata Allah, haqqal qawlu minni, telah benar perkataan dariku, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi sesungguhnya akan kami penuhkan neraka jahanam ini sebagai umpannya, yang terdiri dari kalangan bangsa jin dan kalangan bangsa manusia kesemuanya. Mudah-mudahan ayat ini tidak terkena kepada kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita. Semoga semuanya terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Saudara, begitulah keadaan orang-orang mujrim ataupun para pendosa ini. Seperti dalam kitab suci Al-Quran, Allah telah menjelaskan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Menyingkirlah pada hari ini, kamu semua wahai para pendosa. Allah suruh menyingkir dari kalangan orang-orang yang beriman. Mungkin di antara mereka ada yang berteman dengan orang yang beriman, kenal baik semasa hidup di dunia. Ketika di padang mahsyar mereka berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Tapi ketika Allah akan memvonis, di mana pada waktu itu manusia akan dijadikan dua golongan, maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang banyak dosa, yang tengah berkumpul dengan orang-orang yang beriman, supaya menyingkir, supaya minggir. Karena apa? Sebab pada waktu itu, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah untuk menuju ke dalam syurga. Dan sebaliknya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiring orang-orang kafir ke pintu neraka secara berbondong-bondong. Semoga pada ketika itu kita semua termasuk orang yang digiring ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.